Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Elektrik. Di sini saya ada TV Samsung 32 in dengan kerusakan mati total akibat gangguan listrik dari petir. Jadi untuk kerusakannya di sini cukup banyak. Untuk bagian power supply banyak yang rusak, dari sikring putus, dioda pecah, kapasitor pecah, MOSFET dan IC PWM nya juga rusak. Banyak komponen chip yang terbakar. Untuk power supply nya ini sudah saya rubah menggunakan gacun. Nanti kita cek lagi untuk tegangannya. Untuk pemasangan gacun teman-teman pasti sudah bisa ya. Dan di sini kerusakan tidak hanya di power supply, di sini merembet ke bagian mainboardnya. Kita bisa lihat ada IC yang terbakar di sini. Biasanya jika kena petir dan kerusakannya cukup banyak, kita bisa mengganti satu set bagian mesinnya ya untuk power supply dan juga mainboardnya. Tapi semua itu kembali lagi ke pemiliknya. Apakah unitnya mau diganti per blok ataupun kita repair ya, kita reparasi. Tergantung juga dari budgetnya. Kita sebagai teknisi harus bisa memberikan solusi yang terbaik. Untuk di video ini saya akan fokuskan perbaikan di bagian mainboardnya. Karena untuk perbaikan power supply saya rasa teman-teman sudah bisa ya. Untuk mengubahnya menggunakan gacun, saya akan tes power supply terlebih dahulu untuk mengecek tegangannya. Untuk pengetesan kita bisa melepas soket yang terhubung ke mainboard, karena di mainboardnya ini masih short. Di power supply ini ada dua buah tegangan utama, yaitu tegangan 13 volt untuk supply mainboard, kemudian tegangan 70 volt untuk supply backlight. Kemudian di power supply ini menggunakan dua buah optocoupler untuk kontrol tegangan feedback. Di sini yang saya pakai untuk opto kontrol tegangan 13 volt. Jadi yang untuk backlightnya saya tidak pakai. Oke, kita akan ukur tegangannya. Kita akan nyalakan. Bisa dilihat di sini untuk backlightnya berkedip. Biasanya kalau untuk Samsung ini, jika power supply-nya masih asli, backlight akan langsung menyala jika soket di mainboard kita lepas. Itu menandakan power supply-nya bekerja dengan normal. Di sini backlight berkedip dikarenakan power supply-nya sudah dirubah. Di sini untuk tegangan 13 voltnya ada ya, normal. Kemudian untuk supply backlight-nya di sini sebenarnya di sini kurang ya, 55 volt. Namun nanti akan naik lagi ketika sudah terpasang di mainboardnya. Karena perintah untuk inverternya itu belum bekerja, dia nanti ada PWM input ataupun dimmer. Saya akan coba lepas bebannya terlebih dahulu, yaitu beban lampu LED-nya. Kita akan ukur supply di elko nya. 13 nya masih normal ya. Kemudian di sini supply backlight terukur 170 volt. Ini supply utama ya. Karena ampernya kecil nanti akan turun ketika ada beban. Jadi di sini tidak over karena elko penampungnya ini 250 volt. Kemudian untuk bebannya di sini sudah saya ukur juga. Untuk beban backlightnya di sini sekitar 50 volt. Kita kembali ke bagian mainboard yang rusak. Di sini ada IC yang terbakar dan nomor serinya sudah tidak terlihat. Lalu bagaimana untuk solusinya? Yang pertama kita harus mengecek
komponen di sekitarnya, apakah ada yang short juga. Kemudian kita harus melepas komponen yang short. Untuk di mainboard ini, rangkaian yang short ini IC yang pecah ya, yang terbakar. Kemudian ada 2 buah dioda. Kita harus melepas komponen tersebut terlebih dahulu, lalu mengecek apakah sudah tidak ada short lagi di rangkaian tersebut. Kemudian kita harus tahu juga komponen yang rusak itu berfungsi sebagai apa saja. Kita bisa tahu rangkaian tersebut berfungsi untuk sebagai apa saja dari rangkaian yang terhubung, yaitu output dari rangkaian yang rusak. Kita bisa membaca layout dan juga membaca jalur skematik dari rangkaian tersebut. Untuk di sini kita lihat IC yang rusak ini terhubung ke induktor dan 2 buah dioda. Dan kita ketahui IC yang terhubung ke induktor itu biasanya berfungsi sebagai rangkaian DC converter ataupun DC to DC. Bisa penaik tegangan ataupun penurun tegangan. Untuk IC yang rusak ini terhubung juga beberapa rangkaian lain seperti IC regulator dan juga IC program. Jika kita sudah tahu jalur layoutnya mengarah ke rangkaian lain, kita bisa mencari dataset yang terhubung ke rangkaian tersebut untuk mengetahui output dari IC yang rusak ini. Oke, berikutnya kita akan lepas terlebih dahulu rangkaian yang rusak. Oke, di sini sudah saya lepaskan IC yang rusak ya. Dioda dan juga induktornya saya lepas juga. Ini jalurnya agak keangkat juga untuk di bawah IC karena sudah gosong ya. Ini dia komponen yang rusak. IC-nya sampai pecah ya. Di sini saya masih belum mengetahui untuk tipe IC yang digunakan. Makanya untuk induktornya juga saya lepas. Dan saya akan merubah rangkaian ini menggunakan modul step down. Oke, di sini saya sudah memasang rangkaian step down-nya dan sudah men-set tegangan untuk output IC yang rusak untuk menggantikan rangkaian yang rusak. Di sini saya sudah mengetahui untuk tegangan output dari rangkaian yang rusak, yaitu tegangan supply 5 volt. Sini sudah saya hubungkan kabel dari modul step down-nya ya. Kita akan melakukan pengukuran. Jika kita tidak tahu tegangan untuk outputnya, kita bisa men-set ke tegangan yang paling rendah pada step down-nya. Karena ada beberapa tegangan yang berfungsi sebagai suplai utama dari masing-masing rangkaian. Seperti tegangan 1,2 volt, 1,8 volt, 3,3 volt, dan 5 volt. Jika kita salah menyeting tegangan, yaitu tegangannya over, maka hasilnya itu bisa fatal. Bisa beberapa rangkaian yang terhubung akan rusak, seperti IC flash, IC BIOS, dan juga IC program. Sebelumnya saya juga pernah upload tentang memodifikasi DC converter. Nanti saya kasih linknya di bawah. Oke, di sini rangkaian sudah terhubung. Saya akan melakukan pengetesan. Lampu indikator sudah menyala. Kita ukur tegangannya ya. Ini untuk bagian inputnya.
input 13 volt, dan juga untuk outputnya di sini saya setting tegangan di 4,5 volt. Saya akan coba nyalakan unitnya. Oke, di sini backlightnya sudah menyala. Yang di awal berkedip, tapi di sini sudah tidak berkedip karena rangkaian power supply-nya sudah saya rubah. Saya akan ukur untuk supply backlightnya. Supply utama di sini terukur 80 volt ya. Jadi sudah tidak berkedip lagi ya. Mungkin cara ini bukan cara terbaik. Saya hanya memberikan sedikit solusi untuk memecahkan beberapa masalah dengan cara yang sederhana. Dan semua ini kembali lagi ke awal, yaitu tergantung dari pemilik unit ini. Apakah pemiliknya mau modulnya diservis atau diganti satu blok, atau mungkin ingin membeli TV baru. Sini kita hanya memberikan solusi. Oke, di sini saya akan melakukan pengetesan. Saya akan nyalakan ya. Suaranya sudah terdengar ya. Backlight menyala. Kita lihat tampilan gambarnya. Tampilannya sudah menyala dengan normal ya. Saya tinggal merapikan casingnya dan melakukan pengetesan. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.